Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Waalaikumsalam. semuanya, teman-teman, ibu bapak hebat, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu muka di sini, bisa bertatap maya bersama. Alhamdulillah juga kita bisa diberikan peluang kesempatan untuk bisa hadir bersama di sini, berdiskusi bersama di sini dalam rangka untuk membahas budaya positif ya. Budaya positif ini bisa dilakukan dimanapun. Pada saat ini yang akan saya bahas yaitu di lingkungan sekolah ya. Dan sebetulnya budaya positif ini bisa diterapkan di lingkungan manapun. Ya, baik. Rekan-rekan semuanya, izinkan saya share screen. Oke, terlihat semuanya. Jika terlihat, boleh seperti ini saja. Ya, kalau kesulitan untuk apa menyalakan speakernya. Oke, salam dan bahagia pada kesempatan kali ini. Bentar, ini nih. Sudah pindah? Sudah berpindah? Ya, oke. Sudah berpindah? Oke, sip. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai budaya positif sebagai salah satu elaborasi pemahaman yang pada saat ini kami bahas yaitu mengenai modul 1.4 ya. Di mana untuk agenda sesinya speaking ya sudah kita laksanakan tadi, lalu perkenalan dan komitmen belajar juga sudah kita laksanakan. Kita langsung saja kepada materinya mengenai budaya positif, lalu diskusi tanya jawab dan refleksi. Nah, untuk kesepakatan kelas ya atau kesepakatan kegiatan webinar kali ini tentunya teman-teman semuanya sudah paham gitu ya. Apabila ada yang ingin berbicara, nanti boleh di-unmute, lalu tidak direkam karena dari pihak admin sudah direkam ya. Dan kita langsung saja untuk capaian umumnya semuanya nanti akan melakukan praktik untuk disiplin positif ya atau budaya positif. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, apakah rekan-rekan semua di sini setuju dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Boleh dituliskan di kolom chat saja ya. Apakah rekan-rekan setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Boleh dituliskan di kolom chat. Lalu yang keduanya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti disuruh membaca, membersihkan halaman, itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Ya. Jadi jawabannya boleh yang satu, setuju atau tidak setuju. Dua, setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Ya, misalkan eh, memberikan penghargaan itu apabila kamu mengerjakan tugas A, B, C, maka akan diberikan permen misalkan, atau diberikan nilai yang besar gitu. Apakah menurut rekan-rekan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajarnya atau tidak? Ya, boleh dituliskan di kolom chat. Silahkan. Oke, sudah? Ya. Jika sudah, sekarang ada perubahan paradigma begini ya. Teman-teman boleh mencoba untuk mengepalkan tangannya seperti ini. Sudah? Nah, sekarang coba buka tangan Anda. Bayangkan Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya. Ya, bayangkan sesuatu yang berharganya apa terserah ya. Mau itu uang, mau itu emas atau apapun gitu ya, prinsip hidup. Ya, bayangkan Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya. Lalu kepalkan tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Genggam sekuat tenaga. Lalu bayangkan ada orang yang akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Coba, boleh saya tanya kepada seseorang?
kepada rekan saya, Devina. Silahkan, Bu Devina. Menurut Bu Devina bagaimana? Apakah akan memberikan benda berharga tersebut atau bagaimana? Silakan, boleh di-unmute. Silakan. Gimana? Kamu berbicara atau yang lain boleh? Yang lain boleh. Rekan saya Pak Hikmal, silakan boleh berbicara. Atau mau yang lain boleh, kalau ada yang mau berbicara boleh raise hand ya. Apabila ada sesuatu di tangan kita, kita itu sangat menjaga gitu karena itu merasa berharga menurut kita. Lalu datanglah seseorang dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta benda tersebut. Nah, apa yang akan saya lakukan? Gitu. Ya, silakan. Akan ada yang mau menjawab? Boleh? Mau siapa? Boleh? Mau rekan saya, Bu Novi? Boleh? Silakan. Satu orang saja. Akan bagaimana? Akan melepas atau tetap menggenggam atau bagaimana? Silakan. Silakan dibuka mute-nya. Tidak ada suaranya? Oh, sedang bermasalah ininya mungkin ya? Speakernya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain saja. Atau boleh di kolom chat kalau begitu. Oke, boleh dituliskan di kolom chat ya. Ada beberapa yang menjawab, eh, kalau saya sangat memegang prinsip hidup saya. Jadi kalau saya sudah memegang sesuatu, tidak akan saya berikan kepada orang lain. Gitu ya, ada yang menjawab seperti itu. Ada yang menjawab alasannya karena apa dulu nih, gitu ya, untuk membuka. Yaitu memang tergantung orangnya ya. Silakan saja mau memilih yang mana, gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, dari sini, nah dari sini kita selalu menganggap ya bahwa katanya ini berdasarkan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ya, bahwa katanya ilusi guru itu bisa mengontrol murid, yaitu kalau guru. Kalau di kampus berarti ilusi seorang dosen itu bisa mengontrol mahasiswa. Kalau di pekerjaan ilusi seorang pimpinan bisa mengontrol para pekerjanya. Ya, lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat mengeluarkan karakter. Jadi kita membuat orang merasa bersalah, misalkan dia kesiangan gitu ya, terus kita mengkritiknya, membuat dia tuh merasa bersalah, itu katanya dapat mengeluarkan karakter. Padahal itu sebenarnya hanya ilusi. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif itu bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa ya. Ternyata eh, berdasarkan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara ini semuanya itu hanya ilusi. Ternyata harus bagaimana tuh ya, gitu ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Jadi bahwa dari teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang-kadang dari stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita ya. Misalnya gini, ada orang kesiangan. Biasanya kan yang kita lakukan sebagai orang dewasa gitu ya, atau sebagai pimpinan, atau sebagai seorang dosen, kenapa kamu kesiangan? Kadang-kadang kita tidak menerima alasan gitu ya. Yang kita lakukan adalah sebagai seorang penghukum. Kamu pokoknya terlambat, dicatat gitu ya, dicatatan hitam dan lain sebagainya. Nah, kalau di teori kontrol, kita harus selalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Nah, sebaiknya kan yang harus kita lakukan adalah kita bertanya dulu dia kenapa bisa terlambat atau dia kenapa bisa terlambat mengerjakan tugas dan sebagainya jika kita di kampus ya. Kurang lebih seperti itu. Ini tidak akan saya bahas semua ya. Nah, di sini makna disiplin menurut Socrates dan Plato itu kan disiplin itu memang artinya belajar. Ya, namun dalam budaya kita itu disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kata disiplin ini dihubungkan dengan
ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia, ya. Nah, di sini kata-kata merdeka, ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Katanya gitu. Jadi merdeka itu begitu, bukan bebas, sebebas-bebasnya, tapi merdeka itu cakap memerintah diri sendiri. Jadi ketika ada sebuah peraturan, jadi ada tidak adanya guru, ada tidak adanya dosen, ada tidak adanya pimpinan, dia bisa memerintah diri sendiri. Oh, saya harus datang tepat. Oh, saya harus mengerjakan semua yang menjadi job desk saya. Harus mengerjakan semua yang menjadi tugas saya. Ya, seperti itu. Itu makna merdeka. Sekarang kan banyak ya di mana-mana kurikulum merdeka, kampus merdeka. Nah, merdeka itu artinya katanya gitu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri ya. Menurut Ki Hajar Dewantara. Saya yakin rekan-rekan semuanya sudah kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Oke, di sini dari berbagai peraturan akan mendatangkan keyakinan, akan mendatangkan lingkungan positif dan budaya positif ya. Yang kita bahas saat ini budaya positif. Nah, ini dari keyakinan kelas, hukuman penghargaan, mengapa kita ada peraturan bahwa menggunakan helm itu harus mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin kan kita melakukan apa peraturan itu karena apa? Karena takut ditilang polisi. Nah, kan gitu ya. Seharusnya itu menjadi keyakinan bahwa menggunakan helm itu untuk kepentingan diri saya pribadi, bukan karena ada polisi, bukan karena ditilang dan lain sebagainya. Begitu ya. Saya hanya contohkan satu-satu saja. Lalu di sini, misalkan dilarang mengganggu orang lain peraturannya. Menurut teman-teman itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan? Keyakinan itu kita artikan sebagai peraturan ya. Sekarang bahasanya keyakinan peraturan itu. Nah, kita lihat di sini jawabannya. Dilarang mengganggu orang lain itu keyakinan kelasnya. Berarti kita sudah melanggar menghormati orang lain dan diri sendiri. Makanya tidak boleh mengganggu orang lain. Contoh, dalam pembelajaran di kelas, di kampus, di pekerjaan lainnya, mengganggu orang lain itu seperti misalkan ada orang yang suka mendengarkan musik gitu ya. Ada orang yang suka banget musik itu, nggak suka banget. Ada juga yang nggak suka gitu ya. Nah, artinya kalau kita menyalakan musik keras-keras, artinya kita sudah melanggar sebuah keyakinan. Keyakinan itu peraturan. Artinya, keyakinan apa yang sudah kita langgar? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, itu ya, kalau saya contoh seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, ini ada orang yang dihukum oleh penghargaan. Misalkan orang yang selalu datang tepat waktu. Ya, 15 menit sebelum dimulai itu, dia sudah datang gitu ya. Nah, ini suatu saat dosennya, gurunya, atau pimpinannya memberikan penghargaan. Penghargaannya berupa apa ya, uang, misalkan 1 juta rupiah untuk orang yang selalu datang tepat waktu. Nah, itu sebetulnya dia tuh sedang dihukum sebenarnya. Ya, tahukah rekan-rekan semuanya sebenarnya dia lagi dihukum. Dihukumnya oleh penghargaan. Dan biasanya itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Betul tidak? Ya kan? Dia hanya akan datang tepat waktu, akhirnya untuk berikutnya, kalau dia diberikan reward uang 1 juta. Kalau tidak, dia tidak. Nah, salah satu contoh ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan satu, apa ya, sebentar. Gimana ya? Kalau untuk coba teman-teman bisa lihat tidak? Tampak tidak oleh teman-teman? Bentar. Nah, ini. Sudah terlihat? Oke. Ya. Silakan teman-teman boleh saksikan.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Teman semuanya, kita sudah saksikan semuanya ya, 5 posisi kontrol yang seharusnya kita punyai dan ini bisa diterapkan dimanapun ya, proses budaya positif ini bisa diterapkan dimanapun kita berada. Tadi yang dicontohkan itu di proses di sekolah ya, jadi pada saat kita melihat ada seseorang yang terlambat itu kan sesuatu yang berkaitan di dalam diri kita itu seharusnya motivasinya berasalnya dari intrinsik ya. Tadi sudah dijelaskan ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Jadi kalau pengaruh salah satu contoh pelanggaran keterlambatan tersebut tadi, jika agar dia tidak terlambat lagi, berarti kan motivasinya harus motivasi intrinsik ya, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, coba saya mulai share screen lagi. Nah, ini tadi yang dibahas adalah mengenai 5 posisi kontrol. Sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai seorang manajer. Dan manajer di sini bukan posisi dalam sebuah perusahaan ya. Posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru pada saat dia mengajukan pertanyaan seperti apa kan ya, dia tidak dengan nada yang menghardik seperti posisi menghukum tadi, lalu dia mengarahkan bagaimana caranya supaya dia bisa menyadari kesalahannya, terus apa yang harus dia lakukan. Nah itu ya, jadi yang diharapkan tadi, yang disarankan adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang manajer, sehingga akhirnya orang yang kita ajak bicara tersebut bisa akhirnya meyakini dan apa yang harus dia lakukan, ya seperti itu. Nah lalu dari 5 posisi kontrol tersebut nanti ada yang dinamakan restitusi ya, segitiga restitusi tersebut adalah sebuah cara yang dilakukan dalam melakukan
obrolan dengan seseorang gitu ya, dengan cara validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan juga untuk menanyakan keyakinan gitu ya. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan itu menanyakan bahwa tindakan apa yang salah dia, kita berusaha untuk menyadarkan seseorang, oh kesalahannya di sini, terus memahami kenapa dia bisa terlambat gitu ya. Oh iya saya juga dulu pernah terlambat dan lain sebagainya seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Oh saya sudah melanggar keyakinan tidak menghargai diri sendiri dan peraturan sekolah gitu ya. Kalau di kampus peraturan kampus, kalau di pekerjaan peraturan di pekerjaan. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa kita lakukan ya. Dan ini tuh ada penjelasannya banyak sekali. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi ya bersama rekan-rekan semua karena waktunya sudah sangat terbatas. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman bisa menuliskan di kolom chat ya untuk refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang bisa saya dapatkan ya pada saat saya berada di posisi manapun, apakah saya sebagai seorang murid yang terlambat tadi, ataukah saya sebagai orang yang menanyai murid tersebut, ya, dimanapun teman-teman berada nih ya, di berbagai lingkungan. Gitu. Lalu yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik gitu ya, dari yang sebagai posisi kontrol sebagai seorang teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, apa yang teman-teman dapat, insight apa yang teman-teman dapat ya setelah mengikuti sesi ini. Lalu yang ketiga saya akan menjadi seorang guru ya, posisikan diri sebagai seorang guru, guru seperti apa setelah mengikuti sesi ini ya. Nah, nanti jawabannya dari refleksi ini boleh teman-teman tuliskan di kolom chat ya, seperti itu.
kasus di kelas katanya sampai marah-marah. Lagi nih, wah benar ya. Coba bisa ceritakan apa yang terjadi di kelas tadi. Ya awal mulanya sih aku ada belajar kelas kan. Nah aku disuruh bikin minuman sama teman-teman sekelas. Udah itu, udah kan jadi itu. Aku ada di parkiran dan WA teman-teman aku suruh bantuin aku kan, lumayan berat. Tapi mereka nggak datang gitu, malah mereka mau jajan gitu. Aku ngangkat sama adik aku Meli berdua, jadi aku kelas langsung marah-marah ke mereka gara-gara nggak ngebantuin aku dan nggak menghargain aku gitu. Aku maunya mereka itu bantuin aku gitu, mereka nggak bikin, nggak ngebantuin juga, bantuin inilah gitu. Jadi aku marah-marah ke mereka, kenapa sih nggak ngebantuin aku gitu kan. Sama kenapa nggak ada satupun yang ngebantuin aku gitu. Dari sana mereka juga bilang agak lumayan nyakitin hati aku juga gitu. Mereka bilang, apaan sih pikiran segitu ya? Menurut aku bukan masalah pikiran segitu, tapi mereka harus menghargai aja gitu ya. Gitu. Ya, berarti ini berawal dari tugas yang diberikan oleh guru dan itu tugas kelompok ya. Nah, dan Mela berpikiran bahwa yang namanya tugas kelompok harus dikerjakan bersama gitu ya. Nah, akhirnya karena tidak dikerjakan bersama, Mela ngerasanya hanya mengerjakan sendiri dan muncullah marah-marah. Terus berkata-katanya gimana? Berkata-katanya lumayan Agak kasar. Gitu. Oke. Ibu dapat memahami apa yang Mela rasakan ya. Mela merasakan kerja sendiri gitu ya, sehingga Mela muncul perasaan marah gitu ya pada saat itu yang berlebihan kepada mereka. Ibu bisa merasakan memang kadang-kadang kalau kita sudah titik puncak apalagi capek gitu, kita pun pernah gitu ya, ibu pun pernah mengalami hal seperti itu gitu. Nah, tapi pada saat sekarang, kalau kita sekarang kan udah tenang ya, nih kita runut kepada kejadian lalu yang pernah terjadi. Menurut Mela, pada saat Mela akhirnya lepas kontrol, nih sampai marah-marah, berkata-kata kasar. Menurut kamu itu tindakan yang seperti apa? Tindakan salah juga sih ya, karena aku emosi juga kan. Mungkin mereka juga sakit hati sama omongan aku gitu, tapi ya mereka juga harusnya mengerti aku juga gitu kan. Emang aku posisinya capek di sana kan, sama lelah juga kan gitu. Jadi wajar aja sih aku emosi gitu, tapi emang itu tindakan salah. Mela ingin memperbaiki tindakan yang salah tersebut, menjadi pengen bagaimana pada saat emosi? Pengen yang lebih baik gitu, bisa mengontrol emosi juga gitu kan, biar enggak teman-teman aku enggak ada salah paham juga kan gitu sama sikap aku gini gitu. Nah, menurut Mela kira-kira keyakinan apa nih yang sama-sama kita langgar, yang Mela langgar, saya yang teman-teman langgar, keyakinan apa? Kayak keyakinan apa ya, ya itu dia ibu Yang saling menghargai ya, itu. yang saling tidak menghargai gitu. Tidak menghargai hasil kerja keras yang Mela lakukan ya. Oke, nah baik, berarti kita bisa menyepakati, artinya pada saat kita sudah mengetahui bahwa keyakinan saling menghargai itu harus saya pegang. Artinya ketika kita sekarang emosi pun berarti kita harus bisa mengontrol emosi. Kenapa? Karena kita pun harus menghargai perasaan orang lain gitu ya. Karena bisa jadi pada saat kita marah-marah, berkata kasar, mereka pun sakit hati oleh orang kita, meskipun sebetulnya kita loh yang beneran sakit hati itu kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti di kesempatan selanjutnya Mela bisa ngobrol baik-baik dengan teman ya. Barangkali mungkin kalau Mela sampaikan dengan baik-baik, mereka pun paham atau mungkin bahkan bisa jadi mereka mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka itu tidak membantu Mela untuk kerja kelompok ini. Itu ya Mel, ya bisa lebih mengontrol emosi sejak sekarang misalnya. Oke, sip. Dan memang yang paling inti
walaupun aktivitas Iren di pagi hari itu sangat padat, tapi kan tetap kesiangan sekolah. Nah, gimana nih caranya supaya saya tetap bisa melakukan A, B, C, D, tapi saya tidak kesiangan? Oh gitu. Terus tapi temannya nggak apa-apa. Lebih paham gitu ya, karena Iren juga kan menyampaikan dengan baik-baik sama teman, sehingga temennya juga kan berarti kalau Iren yang teman, Iren dan temen Iren sama-sama terlambat kan? Iya. Nah, iya. Jadi kan sekarang mah Iren langsung berangkat ke sekolah, teman Iren juga berangkat ke sekolah. Gitu. Berarti tadi Iren kesiangan, ketemu dan lain sebagainya, itu ada keyakinan apa kira-kira yang dilanggar? Menghargai waktu mungkin ya menghargai waktu. Oke, berarti di sini satu sisi Iren harus menghargai waktu Iren sendiri, dan Iren juga butuh untuk komunikasi sama mama ya. Komunikasi sama mama juga biar mama juga bisa menghargai waktu Iren, dan Iren pun butuh untuk komunikasi dengan teman supaya teman juga saling menghargai waktu. Alhamdulillah sekarang udah enggak kan ya kalau teman ya. Nah, kalau untuk mama mungkin nanti bisa dikomunikasikan ya, biar pagi-paginya nggak terlalu dulu, atau mungkin Indra bisa komunikasi dengan mama supaya dilakukannya kalorinya misalnya. Ya sekarang jadi urus aja sama mama lagi. Oh gitu. Enggak. Terus sekarang udah ketemu kesayangan nih? Ya, makasih banyak ya atas waktunya sudah datang di sini ya. Boleh ke close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren. Setelah bercerita, tadi saya lebih lega dan bisa sharing kepada Ibu Nurna. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melata Liana. Dengan berceritanya tadi saya menjadi lega dan bisa sharing cerita bersama Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Maliana dari SMA Negeri 1 Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah saya berteman dengan Ibu Hajah Nurnaningsih, guru BK sama di SMA Negeri 1 Bojong Soang, yang minggu ini beliau sedang melaksanakan salah satu tugas dari pendidikan calon guru penggerak. Beliau mengatakan dan mengajak kolaborasi dengan kami, mengumpulkan kami untuk akhirnya kami semua punya prakarsa dalam perubahan visi sekolah kami. Perlu diketahui bahwa visi sekolah kami adalah maju dalam prestasi, mandiri, aktif, jujur, dan unggul. Dan dari hasil pertemuan itu kami mendapatkan prakarsa dari rekan-rekan yang itu dirumuskan oleh Ibu Hajah Nurna. Untuk akhirnya kami ingin menambahkan 2 kata pada maju dalam berprestasi itu, yaitu religious dan responsibility. Terima kasih Ibu Nurna. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bermanfaat bagi kita semua ya. Ada hal yang bisa kita ambil bahwa seseorang itu melakukan sesuatu hal pasti ada alasannya. Betul tidak? Ya, melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Dan kita sebagai orang ya di luar dirinya, diri orang lain, atau mungkin gini, seseorang yang posisinya mungkin di atas kita, seperti tadi seorang guru kepada murid, seorang dosen kepada kepada mahasiswanya gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana memperlakukan orang gitu ya, sebagai seorang posisi manajer tadi, bukan sebagai seorang penghukum, seorang memposisikan diri sebagai teman. Kenapa memposisikan diri sebagai teman tidak boleh? Karena itu hanya akan berlaku untuk orang yang memposisikan diri sebagai teman. Gitu baiknya itu. Jadi motivasinya tetap tidak dari dalam, tetap dari luar. Ya, begitu saja ya teman-teman. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi untuk refleksinya bisa dituliskan di
di kolom chat ya, seperti itu. Lalu apabila ada pertanyaan, boleh nanti akan disampaikan ke link Google Drive yang akan saya sampaikan setelah ini. Ya, baik, begitu saja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Mulai kita berefleksi diri, berpikir diri bagaimana kita harus menghadapi seseorang di berbagai situasi, posisi apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.